Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya teman-teman, sahabat PJJ semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah bisa berkumpul di acara rutinan ngopi ngaji online pesantren Indonesia ya. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Rektor Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Profesor Dr. Haji Aan Jailani MAG. Yang kedua yang saya hormati Dekan PT FITK UIN Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Dr. Haji Saifuddin MAG. Yang kami hormati Kepala Pusat PT UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Dr. Muslihuddin MAG. Ketua Prodi S2 PJJ-PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon sekaligus perintis pendiri PJJ-PAI Bapak Dr. Muhammad Ali MPDI, Ketua Prodi PJJ-PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Bapak Dr. Zaki Yafani MPD yang sangat kami hormati. Yang kami hormati juga Sekretaris Prodi PJJ-PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Ibu Nurhana Widianti. Yang kami hormati staf PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon Bapak Slamet Biskom. Yang kami hormati juga Ketua Ketua HMJ PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon Bapak Ustadz Wahyudin Hidayat. Dan yang kami hormati Ketua Himajab PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon Bapak Ustadz Ujang Taryana. Dan tak lupa pula yang saya hormati dan saya seluruh mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Izinkan saya Ida Faridah dari kelas A13 yang akan memandu acara pada malam hari ini dalam kegiatan ngopi bareng Himajab ngaji online, yaitu ngaji online pesantren Indonesia bareng Himajab. Dengan pembahasan terkait literasi kitab kuning, yakni kitab Risalah Al-Mau'unah dengan narasumber sahabat kami yaitu Bapak Ustadz Sambas dari kelas A38 yang berasal dari Garut, Jawa Barat. Untuk mengawali acara malam hari ini, mari kita bacakan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk menambah keberkahan dan kehidmatan pada acara malam hari ini, mari kita perdengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh rekan kami Ustadz Muhammad Najmus Syakib dari kelas A30 yang berasal dari Martapura, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, apa suara saya terdengar dengan jelas? Halo. Jelas Pak. Jelas Bu ya? Jelas Pak. Jelas. Baik. Izinkan saya untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. الله. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Terima kasih Bapak Muhammad Najmus Syakib dari kelas A30 yang berasal dari Martapura, Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, dengan diperdengarkannya lantunan ayat suci Al-Quran, semoga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh tamu kehormatan kita, yaitu Ibu Anis Soleha SPD yang merupakan wisudawati terbaik pada tahun 2025 PJJPAI TKU Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Ida Farida. Sebelumnya ralat dulu Bu ya, saya angkatan 2021. Maaf, Lulusnya tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Rektor UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Profesor Dr. Aan Jailani MAG beserta jajarannya. Yang kami hormati Dekan FITK Dr. Haji Saifuddin MAG beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala UPT PJJ Dr. Musliuddin MAG. Yang kami hormati Kaprodi PJJ-PAI Bapak Zaki Yafani MPD. Yang kami banggakan Ketua HMJ PJJ PAI Kang Wahyudin Hidayat, yang kami banggakan Ketua Himajab Kang Ujang Karyana, serta yang kami muliakan Ustadz Sambas selaku narasumber pada kegiatan malam hari ini, dan rekan-rekan mahasiswa Angkatan 1, 2, 3 di seluruh Indonesia, wabil khusus rekan-rekan Himajab yang semangatnya luar biasa, tetap istiqomah mengadakan kegiatan positif seperti ini. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara pada malam hari ini, yaitu kegiatan ngopi ngaji pesantren online, ngaji online pesantren Indonesia, yang penuh berkah ini. Serta sholawat beserta salam kita hancurkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir kelak.
Terima kasih diucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa, terutama HMJ dan Himajab yang telah memberikan kesempatan kepada saya, yang secara administrasi mendapatkan predikat mahasiswa berprestasi di angkatan pertama PJJ-PAI UIN Siberseh Nurjati Cirebon. Dan tak lain tak bukan, semua itu berkat dari doa dan dukungan dari semua pihak. Adapun tujuan kehadiran saya di sini diharapkan dapat memberikan motivasi belajar kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Saya tidak tahu ya dari mana teman-teman melihat saya seperti itu, ya mungkin karena predikat tadi ya. Itu kan hanya secara kertas atau secara pengakuan secara sistem gitu ya. Tapi untuk kenyataannya kita, wallahu a'lam, kita nggak tahu ya seperti itu. Nah, jika berbicara tips dan triks untuk menjadi mahasiswa berprestasi, saya rasa teman-teman sendiri itu sudah punya cara tersendiri, karena setiap orang itu punya cara belajar tersendiri, punya target sendiri. Tetapi dalam hal ini saya juga sedikit membagi tips dan triks bagaimana sih perkuliahan yang sudah saya alami sekarang, yang sudah saya jalani ini. Yang pertama itu, izinkan saya menyampaikan ya, yang pertama adanya niat dalam diri. Ya, pertama itu kalau saya membaginya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dari dalam diri, yang pertama niat. Ketika kita niat sudah kuliah, maka silahkan kita benar-benar menuntut ilmu, tidak ada embel-embel yang lain gitu ya. Misalnya kalau kita embel-embelnya pengen ilmu, ya sudah gelarnya nanti SPD, Sarjana Pendidikan. Tapi kalau embel-embelnya living cost, nanti sarjananya sarjana LC atau sarjana living cost, seperti itu. Yang kedua cinta. Nah, dalam diri kita tumbuhkan cinta. Ketika kita cinta, apapun yang datang kepada kita, tantangan seperti apapun, insya Allah akan mudah dan senang. Tidak ada perasaan lelah, tidak ada rasa jenuh, jengkel, tidak ada, insya Allah seperti itu. Yang ketiga, bangunlah komitmen. Buatlah komitmen yang kuat. Ketika kita sudah berkomitmen, maka insya Allah kita akan selalu sigap dan siap dengan segala tantangan yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen kita, seperti itu. Yang keempat yaitu konsekuen dan bertanggung jawab. Ketika kita sudah memilih untuk menjadi mahasiswa PJJ-PAI, maka kita harus konsekuen dan bertanggung jawab. Sudah tahu resikonya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, jadi kurangilah mengeluh, seperti itu. Karena dengan mengeluh, Allah akan menambah kesusahan atau kesengsaraan yang lain, seperti itu. Insya Allah seperti itu. Selanjutnya yaitu rasa ingin tahu yang tinggi. Ketika ada rasa ingin tahu yang tinggi, maka kita rasanya itu rakus tapi dalam hal positif di sini, rakus terhadap ilmu, kepingin bisa, kepingin lebih dan lebih, seperti itu. Jadi ketika kita sudah masuk kelas, anggap saja kita ini gelas yang kosong, seperti itu. Jadi kita menganggap walaupun sebenarnya kita bisa dibandingkan dengan dosen kita atau tutor kita, tapi kita jangan sampai kita melebihi. Ibaratnya dosen kita itu adalah teko, kita adalah gelas. Ketika gelas kita lebih tinggi dari teko, maka air tidak akan masuk ke dalam gelas itu, seperti itu. Yang selanjutnya fokus dan bersungguh-sungguh. Nah, fokus dan bersungguh-sungguh ini kan tergantung kita masing-masing ya. Jadi bagaimana kita bisa fokus, bagaimana kita bisa bersungguh-sungguh, itu semua tergantung dari motivasi diri kita sendiri. Kita tahulah cara belajar kita bagaimana, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu dari luar diri, itu terbagi menjadi 3. Di sini saya bagi menjadi 3 ya. Oh, ada 2. Yang pertama itu, ini tadi saya membuat ini dulu ya Bapak Ibu, tulisan dulu ya. Jadi tidak semudah yang gitu. Yang pertama lingkungan belajar. Nah, kenali lingkungan belajar. Misalnya dari pertama, misalnya mata kuliah pengembangan kurikulum. Nah, lihat RPS-nya. Di RPS itu sudah ada materinya, pertemuannya, terus penilaiannya seperti apa, dari sana kita. Jadi tujuan pembelajarannya apa, dari sana kita akan tahu. Nah, kapan RPS ini disampaikan? RPS ini disampaikan ketika awal pembelajaran. Makanya ketika hari pertama masuk kuliah itu wajib datang. Seperti itu Bapak Ibu. Karena kunci kesuksesan salah satunya adalah kita tahu RPS yang disampaikan di awal pembelajaran. Di sana ada kontrak perkuliahan, terus bagaimana presensi, bagaimana absensi di sana. Bisa ditanyakan di sana. Jadi ketika sudah menjalani dalam 1 semester tidak ada ganjalan dalam hati karena kita tidak datang ketika penyampaian
RPS di awal. Yang kedua yaitu kenali pengajar atau karakter dari pengajar kita. Nah, ketika kita mengenali karakter pengajar kita, insya Allah akan berkomunikasi dengan mudah, seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita tidak mengenali karakter daripada pengajar kita, nah itu yang sulit. Nah, dan tidak semua orang itu bisa mudah mengenali karakter pengajar. Caranya bagaimana mengenalinya? Bisa kita tanyakan kepada biasanya kosma atau rekan-rekan yang dekat gitu ya. Biasanya misalnya ada kedekatan secara personal, bisa seperti itu. Itu juga berpengaruh juga. Yang selanjutnya kenali partner atau relasi teman kelas. Nah, kita tidak boleh egois di sana ya. Kita harus tetap ada kolaborasi antara kita dengan teman-teman kelas kita. Karena kita tidak akan pernah tahu apa kelebihan dan kelemahan teman-teman kita. Karena setiap orang itu punya kelemahan dan kelebihan. Insya Allah seperti itu. Ketika kita mampu berkolaborasi, insya Allah hasilnya akan positif. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu di luar lingkungan belajar. Yang pertama keluarga. Jika belum berumah tangga, maka ridho ayah ibu itu sangat penting sekali. Doa beliau itu juga nomor 1. Kalau yang sudah berkeluarga, maka mintalah ridho pada suami. Itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Ketika kita belajar bersungguh-sungguh tetapi suami tidak ridho, maka percuma, sia-sia, seperti itu. Dan juga ketika kita seorang suami, maka mintalah ridho istri. Insya Allah akan dipermudah, seperti itu. Selain itu, jika kita sudah punya putra atau anak, ya kita minta ridho anak kita. Karena kita akan menghabiskan banyak waktu untuk belajar dan mengurangi waktu kita untuk bersama dengan anak-anak kita. Yang selanjutnya, tempat kita mengabdi atau di madrasah kita mengajar. Kenapa? Karena kita kan nanti kuliah itu menghabiskan banyak waktu, sehingga akan mengganggu waktu mengajar kita. Yang penting tetap bertanggung jawab di madrasah tempat kita mengabdi, seperti itu. Yang selanjutnya, organisasi. Nah, organisasi ini penting sekali Bapak Ibu. Ketika kita berorganisasi, maka di sana tujuannya adalah untuk membangun silaturahmi, ya. Tapi ketika organisasi tersebut membawa dampak negatif, lebih baik kita mundur, seperti itu. Jadi ada kalanya kita maju di dalam organisasi, ada kalanya kita menarik diri di dalam organisasi sekiranya organisasi tersebut mengganggu kita. Karena tujuan utama kita adalah kuliah menyelesaikan pendidikan S1. Dan perlu kita ingat bahwa tujuan kita kuliah di sini adalah untuk sarjana S1, dan kita kuliah ini dengan fasilitas pajak orang banyak, Bapak Ibu. Jadi ketika kita tidak bisa amanah, bagaimana rasanya? Kita sudah mengkhianati banyak orang. Jadi jangan sampai kita ribut hanya karena living cost, ya. Ya kita semua butuh living cost gitu, tapi mbok ya ditahan dulu gitu ya. Apa kita sebelumnya tidak bekerja? Kan aneh banget gitu nggih. Jadi harapan saya itu, ya harapan kita semua, kita selesaikan kuliah dengan sebaik-baiknya. Ya walaupun awal niatnya ingin living cost yang 100 juta itu ya. Tapi semoga kedepannya nanti niat tersebut berubah menjadi baik. Merubah niat menjadi niat yang baik. Seperti itu. Lalu relasi. Nah, relasi ini juga penting. Relasi antar mahasiswa, tidak hanya membangun relasi antar daerah saja, tetapi tidak membangun relasi hanya dalam satu daerah, tapi daerah lain juga perlu, seperti itu. Marilah kita, misal kayak saya dari Jawa Timur ya, saya membangun relasi dengan mahasiswa yang berasal dari Jawa Tengah. Saya membangun relasi dengan mahasiswa yang dari Jawa Barat, misal. Saya membangun relasi dengan mahasiswa yang berasal dari Kalimantan, Sumatera, seperti itu. Jadi hubungan seperti itu sangat penting. Pentingnya bagaimana? Ketika kita datang ke suatu daerah, misal, insya Allah nanti teman-teman kita juga akan respon ketika kita memberi hal positif ke teman-teman tersebut. Jadi intinya tata niat kita, marilah kita bersungguh-sungguh, bangun relasi yang baik, tanamlah sesuatu yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang baik, seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terlalu bertele-tele, karena saya kalau sudah berbicara itu sampai jam 12 malam mungkin juga nggak akan selesai, nggih Bu Ida ya, ngapunten. Terima kasih atas waktunya. Senang Ibu dengarnya. Mohon maaf Ustadz-ustadzah semuanya.
Terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi motivasi yang luar biasa kepada teman-teman semuanya. Bu Umi Rohimah baru masuk ini ya Bu Umi. Oh satu lagi, ketika ada dosen atau staf PJJ yang datang ke daerah kita, silahkan disambut Bapak Ibu. Jadi itu juga penting sekali ya, karena ketika kita menghormati staf ataupun dosen dari PJJPI, insya Allah nanti ketika kita ke Cirebon, beliau-beliau juga akan memberi sambutan yang positif, seperti itu. Tambah satu lagi ya, kadang kita itu sering apa ya, sering kalau di kelas, Dilanjut. okay. Enak Bu. Kadang di kelas itu kita sering apa ya, kadang kita tuh sering apa, namanya itu membantah dosen karena cara mengajarnya yang menurut kita kurang baik, itu lebih baik dihindari. Jadi ikuti saja, cara mengajar dosen itu kan pasti berbeda-beda dan punya apa ya, punya kelebihan kekurangan masing-masing. Jadi jangan kita tonjolkan kekurangan daripada dosen tersebut, tapi tonjolkanlah sisi positifnya gitu. Jadi ambil positifnya saja, tidak perlu kita berkomentar, oh dosen saya tidak pernah masuk, oh dosen saya tidak pernah mengajar, oh dosen saya hanya memberi tutorial dari YouTube, seperti itu. Tidak perlu kita berprasangka seperti itu gitu ya. Jadi silahkan berdiskusi, ilmunya boleh, tapi janganlah berdebat atau memperdebatkan cara mengajar dosen kita, seperti itu. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan, ambil yang baik, buang yang buruk. Terima kasih semuanya, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Anis, Masya Allah banget. Saya senang dengarnya Ibu. Andaikan dapat trik dan tipsnya di awal perkuliahan. Karena saya semester 7, sudah masuk semester 7 kan, tapi alhamdulillah nggak ada kata yang ini ya Bu untuk kebaikan. Intinya yang penting diniatkan, segala sesuatu itu diniatkan dengan hal yang baik gitu ya Bu ya. Kita niatkan tolabul ilmi, pokoknya menuntut ilmu aja, manut sama guru, hormat sama guru gitu ya, sama dosen lah kita ya, gitu. Kalau insya Allah kalau niat kita baik, insya Allah hasilnya baik. Mungkin seperti itu ya Bu ya intinya ya. Dengan tentu saja dengan apa namanya yang Ibu utarakan tadi, saya tulis berapa poin ya? Ada 8 poin yang luar biasa banget. Ya intinya mungkin begitu ya Bu, harus konsisten, niat yang baik, yang kuat ya, menjalin persaudaraan dengan teman-teman sesama mahasiswa, dan tentu saja menghormati guru itu satu yang keharusan kita sebagai murid. Dari paparan tadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil atau mengikuti jejak Ibu Anis. Syukur-syukur kita semua bisa seperti langkah yang dilakukan Ibu Anis sehingga bisa berhasil mendapatkan apa namanya lanjut ke jenjang berikutnya, S2 ya Bu ya. Yang diimpikan semua teman-teman di sini, beasiswa S2 ya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan langkahnya oleh Allah menuju cita-cita yang kita inginkan ya. Oke, untuk acara selanjutnya mungkin acara inti ya Ibu Bapak, yaitu acara inti oleh acara inti yaitu kajian literasi kitab kuning, yaitu kitab Risalah Al-Ma'unah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Sambas. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Mangga Bapak Ustadz Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah, wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ish ma syi'ta innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Al-hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja puji beserta syukur mari kita bersama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai karunia anugerah kepada kita semua, yang mana pada kesempatan kali ini khususnya saya dan rekan-rekan sekalian kita semua bisa hadir dalam kegiatan yang insya Allah menjadi sebuah kegiatan yang akan memberikan hal yang positif bagi kita semua baik dunia maupun akhirat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, tabi'in beserta asbab tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang mudah-mudahan kita khusus pada malam kesempatan kali ini bisa berkumpul bertatap maya. Umumnya saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, pertama semoga senantiasa selalu tunduk patuh dan taat kepada ajaran beliau, dan yang kedua mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau, dan yang ketiga mudah-mudahan yang paling penting nanti di yaumul jazaa wal hisab kita kebagian dapat bagian dari syafaatul mu'min ya Allah ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Rektor UIN Saibar Syekh Nurjati, kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Saibar Syekh Nurjati, kepada yang terhormat Bapak Kaprodi PJJPAI UIN Saibar Syekh Nurjati, kepada seluruh staf PJJPAI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan karena takut salah dalam penyebutan, dan semoga tidak mengurangi penghormatan saya kepada beliau semuanya. Kepada yang terhormat Kakanda tercinta, Kakanda yang kami banggakan, Ibu Anis, yang pada malam kesempatan ini telah sudi hadir, alhamdulillah berbagi berbagai tips dan trik selama beliau menjalani perkuliahan di PJJPAI ini. Mudah-mudahan kita semua ketularan prestasi dari beliau dan bahkan bisa lebih dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat juga Bapak Wahyudin Hidayat selaku Ketua HMJ PJJPAI, kepada Bapak Ujang Taryana Kakanda saya yang tercinta ini, Ketua Himajab Himpunan Mahasiswa Jawa Barat PJJPAI, yang senantiasa selalu mengingatkan kepada khususnya saya dan saudara-saudara sekalian untuk selalu beristiqomah dalam menjalankan aktivitas yang telah dijadwalkan, yang telah tertata, dan mudah-mudahan sekali lagi semoga kita semua selalu istiqomah dalam menjalaninya. Dan juga kepada yang terhormat dan yang saya banggakan rekan-rekan dari mahasiswa-mahasiswi PJJPAI UIN Saibar Syekh Nurjati yang pada malam kesempatan kali ini bisa hadir bertatap maya bersama kami. Sebelumnya mungkin suatu kehormatan bagi saya untuk memberikan sebuah ulasan mungkin ya tentang isi dari kitab Risalatul Mu'awanah, yang sebenarnya saya bukan ahli, Kang Ujang abdi sanes ahli tapi mudah-mudahan ini sebuah
sebuah hal yang menjadi motivasi tersendiri bagi saya dan rekan-rekan sekalian untuk senantiasa selalu berbagi ilmu, walaupun itu sedikit, seperti kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, liyuballighi syahidul min ghaiba farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Rasulullah SAW bersabda, senantiasalah orang yang menyaksikan aku, menyaksikan orang-orang yang berilmu menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak hadir pada saat Rasulullah SAW, para sahabat, para alim ulama yang mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang tidak hadir. Karena mengapa? Terkadang orang yang mendengar penjelasan dari orang yang langsung mendengar dari gurunya, dari Rasulullah SAW contohnya, itu lebih paham daripada orang yang langsung mendengar keterangan ilmu tersebut. Inilah salah satu motivasi mungkin dari musannif kitab Risalatul Mu'awanah. Saya garis bawahi ya di sini bahwa kitabnya Risalatul Mu'awanah. Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengarang kitab Risalatul Mu'awanah ini bermotivasi bahwa siapa tahu bahwa apa yang aku ungkapkan kepada kalian pada saat ini kalian tidak mengerti sepenuhnya, tetapi orang-orang yang akan datang mungkin akan lebih paham terhadap apa yang aku sampaikan kepada kalian. Bahkan dalam sebuah asar seorang aulia, bahkan dalam sebuah riwayat itu sahabat, beliau berkata, kam tarokal awail lil awakhir. Begitu banyak orang-orang terdahulu meninggalkan hal-hal yang belum diguar, hal-hal yang belum dijelaskan untuk orang-orang yang terdahulu, yang berikutnya. Ini menjadi motivasi juga bahwa bagi kita semua ini menjadi kesempatan untuk terus menggali dan membahas serta mengkaji berbagai yang tersirat, baik pun tersirat dari berbagai kalangan para ulama, terutama dari Al-Quran, As-Sunnah, dan juga karangan-karangan para alim ulama yang telah kita kenal ataupun belum kita kenal. Rekan-rekan sekalian, untuk pembahasan kitab Risalatul Mu'awanah ini sendiri, saya yakin dan saya 100% sangat yakin rekan-rekan yang hadir khususnya dan semua mahasiswa di PJJ PAI Universitas Nurijati ini fasih, orang-orang yang sangat paham terhadap Arabiyah, sehingga menurut saya tidak pantaslah bagi saya Pak kalimat Kang Ujang ya untuk malam ini batas mengulang berbagai kajian yang ada, konsep yang kita Risalatul Mu'awanah, meskipun sebelumnya pernah mengkaji dari kitab Risalatul Mu'awanah dari halamannya sampai halaman 61 Kang Ujang, dari halaman 35 sampai halaman 61. Di halaman 35 sampai halaman 61 dari kitab 5 sampai halaman 61 ini musannif Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih itu dibahas mengisi
kehidupan ini hidup awal ini kata wa'alaika bil ibadat hatta la tamurra sa'atun min lailin aw naharin illa wa takunu laka fiha wazifatun min khair tastaghriquha biha fabidzalika tazhar barakatul awqat wa tahsulu faidatul umri wa yadumul iqbalu 'ala Allah ta'ala wa yanbaghi an taj'ala lima tata'atahu min al-'adat kal ukli wasyurbi was-sa'i lil ma'ash awqatan takhussuha. Di sini sudah dibahas kalau menurut ilmu santri itu ada istilah dalam ilmu balaghah itu baru'atul istihlal. Jadi apa yang akan dikaji itu sudah ada ringkasan sebelumnya atau kata pengantar mungkin ya. Dalam kata pengantar ini Sahih Musannif bin Al-Haddad mengatakan bahwa mestilah kalian untuk memakmurkan waktu-waktu yang kalian miliki dengan apa? Biwadhaifil ibadat, dengan berbagai kebiasaan-kebiasaan ibadah. Kenapa harus dimakmurkan dengan kebiasaan-kebiasaan ibadah? Hatta la tamurra sa'atun min lailin aw naharin illa wa takunu lahu wazifatun min khair tastaghriquha biha fabidzalika tazharu barakatul awqat. Sehingga tidak ada yang terlewat satu masa pun dari malam maupun siang terkecuali kita mempunyai kebiasaan dari kebaikan yang kita habiskan masa itu dengan berbagai kebaikan. Fabidzalika tazharu barakatul awqat, sehingga akan jelaslah keberkahan berbagai waktu yang kita miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsulu faidatul umri, dan akan hasillah faidah umur. Wa yadumu iqbalu 'ala Allah taala, dan akan selalu kontinu terus menerus kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan apa yang disabdakan, dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah Al-Harrani dalam kitab Majma'ul Fatawa beliau. Saya mengkaji kitab Majma'ul Fatawa Imam Ibnu Taimiyah itu yang 36 jilid cetakan Darul Hadis Mesir. Di kalau nggak salah di juz yang ke 20 itu tentang Bab Sufiyah itu ada kalimat beliau bahwa ada seorang murid beliau yang berkata kepada beliau, "Ya Imam, seberapa banyakkah jalan-jalan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala?" Beliau menjawab, "At-turuqu ilallahi bi'adadi anfasil khalaiq." Bahwa jalan-jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu hampir mirip, berbanding lurus dengan jumlah napas seluruh makhluk hidup yang ada di alam dunia ini. Terbayang oleh kita ketika kita sendiri saja bernapas, itu hitungan napas dari satu malam itu berapa kali kita bernapas ya. Ini dijelaskan bahwa at-turuqu ilallah bi'adadi anfasil khalaiq, jalan-jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu, jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah itu berbanding lurus dengan sejumlahan napas-napas seluruh makhluk. Berarti begitu banyak jalan kebaikan untuk menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi an taj'ala lima tata'atahu min al-'adat kal ukli wasyurbi was-sa'i lil ma'ash awqatan takhussuha. Dan mestilah engkau kembali kepada kita
menjadikan sebuah waktu yang tertentu, kita mempunyai waktu tertentu untuk kebiasaan-kebiasaan selain ibadah, dari adat-adat seperti makan, minum, kita berjalan untuk mencari penghidupan, selain kita beribadah secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seyogianya kita hidup di alam dunia ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ainama takunu, bahwa dimanapun kalian berada itu pasti ada dua aturan, ada dua hal yang harus kita jalani dan harus kita lewati serta kita pahami juga perhatikan. Yang pertama, illa bihablim minallah, satu aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wahablim minan nas, aturan-aturan yang berhubungan dengan manusia. Jadi selain kita mengkhususkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita harus memiliki waktu untuk senantiasa berinteraksi dengan sesama manusia. Karena seyogianya untuk kita saat ini di masa yang modern ini sangat sulitlah bagi kita untuk uzlah secara zahir, untuk kita menyendiri, uzlah menyendiri di tempat yang hening, yang sunyi, jauh dari keramaian. Karena siapakah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Manusia-manusia yang hanya bagaikan butiran-butiran debu yang berterbangan di alam yang fana ini. Rekan-rekan sekalian, inilah yang menurut saya menarik dari pembahasan Sayyid Abdullah bin Abi Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini. Dari satu paragraf yang disampaikan oleh beliau, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketika kita di dunia ini ingin memakmurkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kecuali kita memakmurkan waktu itu dengan berbagai ibadah. Itu tanawwa'at, bermacam-macam, berwarna-warna. Sempat mungkin terlintas di pikiran kita, kenapa ya kok ibadah kepada Allah itu tidak satu saja, misal sholat saja, nggak usah ada puasa, nggak usah ada zakat, nggak usah ada ibadah haji apalagi, dan hal-hal yang lain. Kenapa berbagai peribadahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Inilah salah satu hikmah sebagaimana dibahas dalam kitab Hikmatut Tasyri'il Islam, bahwa hikmah diadakannya berbagai macam peribadahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkhusus itu karena Allah dan Rasulnya sudah memahami psikologis umatnya. Contohlah, kita dalam satu hal saja memilih makanan itu sangat jenuh mungkin, dan sangat jemu ketika hari ini kita makan nasi dan tempe, besok nasi dan tempe lagi, besoknya lagi lusa nasi dan tempe lagi. Itu sangat-sangatlah jenuh, dan mungkin akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan mungkin ya. Tapi ketika misalnya hari ini kita makan nasi dengan tempe, besoknya kita makan nasi dengan ikan, besoknya lagi ada nasi, tempe, ikan, dan sayur, itu akan memberikan efek psikologis yang beda kepada kita, dan efek yang ditimbulkan itu senantiasa berbeda. Inilah salah satu alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam peribadahan kepada kita, karena Allah dan Rasulnya tahu bahwa psikologis kita itu akan cepat untuk jemu, ya, akan cepat untuk jemu. Sehingga alhamdulillah, bersyukurlah bagi para suami
yang memiliki istri yang senantiasa berkreasi menyajikan berbagai macam, tapi dikreasikan dengan berbagai macam masakan. Subhanallah. Ya. Kita lanjut. Di kitab ini tadi dibahas bahwa kita harus memperhatikan waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua untuk dimakmurkan dengan berbagai macam peribadahan. Dari halaman 35 sampai halaman 61 ini, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad memberikan tips dan trik kepada kita untuk memakmurkan hidup kita dengan beribadah itu. Ada ada komponen, ada yang beliau suguhkan kepada kita sebagai mengeluarkan waktu hidup kita di dunia ini dengan mengisi sholat sunnah. Yang kedua, waktu yang kita miliki